Nasdem panik terancam tak ikut Pilpres 2024 gegara Jokowi, benarkah? Dalam sistem presidensial tidak ada menteri yang menyiapkan antitesa bagi Pak Jokowi. Itu prinsip, karena jangan sampai menciptakan kerumitan dalam tata pemerintahan negara. Jadi kami dukung Pak Jokowi. Pak Jokowi ketika susah kami dukung. Seperti pada saat situasi seperti ini, Bu Mega membela Pak Jokowi dari Korea Selatan, ya kita dukung supaya keberhasilan Pak Jokowi itu untuk rakyat, karena itulah partai politik yang sudah berkomitmen mendukung Pak Jokowi 5 tahun harus full power dalam situasi yang penuh tantangan ini. Partai Nasdem sudah membuat kebijakan terkait dengan calon presiden. Dari hasil itu kemudian kita menetapkan Anies sebagai calon presiden ke depan. Nasdem mengatakan Anies itu seorang nasionalis sejati. Padahal, bagaimana mau disebut nasionalis kalau dia menghalalkan segala cara untuk dapat berkuasa? Seperti merangkul kelompok intoleran dan rasis. Dan jangan salah, pada Pilgub DKI 2017 lalu, Anies juga didukung oleh HTI loh. Ormas rasa parpol yang mengharamkan demokrasi dan Pancasila serta ingin merebut kekuasaan di negeri ini dengan cara inkonstitusional. Indonesia pun mau dijadikannya negara khilafah. Artinya apa? Tidak menutup kemungkinan ke depannya Nasdem bekerja sama dengan ex-kader ormas yang telah dibubarkan pemerintah tersebut dalam rangka memenangkan Anies. Inikah yang disebut nasionalis oleh Kabid Hubungan Legislatif DPP Nasdem Atang Irawan? Beredar kabar bahwa Partai Nasional Demokrat atau Nasdem panik karena terancam tak bisa ikut Pilpres 2024, gegara ancaman Presiden Jokowi. Informasi tersebut dibagikan oleh akun bernama Baret Merah dalam grup Breaking News Indonesia di jejaring media sosial Facebook pada 9 Oktober 2022. Ketum Nasdem Surya Paloh dan Jokowi. Ada pula klaim bahwa dukungan kepada Nasdem menjadi turun pasca deklarasi bakal calon presiden dari partainya, Anies Baswedan. Selain itu, Suara.com memberitakan soal Surya Paloh yang memberikan pengakuan terkait respon Jokowi dari pengusungan Anies. Surya Paloh sendiri mengaku bahwa Jokowi menghargai keputusannya mengusung Anies untuk Pilpres 2024. Kata Jokowi, baik, bagus, saya menghargai itu. Saya pikir ini lebih dari cukup, kata Surya Paloh usai mengumumkan nama Anies Baswedan sebagai capres di Nasdem Tower Jakarta. Surya Paloh juga mengaku komunikasi dengan Jokowi selama ini berjalan intens. Presiden Joko Widodo atau Jokowi diminta berhentikan para menteri dari Partai Nasdem. Hal tersebut jadi satu di antara poin yang dikemukakan relawan Jokowi buntut pencapresan dari Anies Baswedan oleh partai yang dipimpin Surya Paloh tersebut. Para relawan Jokowi melihat Nasdem adalah partai koalisi pendukung pemerintah Jokowi. Pun kini beberapa kader partai Nasdem masih dipercayakan Jokowi sebagai menteri dalam kabinetnya. Dideklarasikannya figur Anies Baswedan oleh partai Nasdem dirasa para relawan berlawanan dengan visi dan misi pemerintahan Jokowi. Mereka juga mengatakan tidak ingin bangsa Indonesia dibuat kacau oleh kelompok intoleran, radikal, dan pengasong khilafah dengan diselaraskannya Anies sebagai capres oleh partai Nasdem. Kami meminta kepada Bapak Presiden untuk segera memberhentikan para menteri yang berasal dari Partai Nasdem. Freddy Moses Lemle, bagian dari relawan Jokowi saat membaca surat terbuka. Senin 10 Oktober 2022 di sebuah hotel kawasan Jakarta Pusat. Seperti diketahui, Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres pada Pilpres 2024 mendatang. Ketua Umum Nasdem Surya Paloh mengatakan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI itu merupakan terbaik dari yang terbaik. Inilah mengapa akhirnya Nasdem memilih sosok Anies Baswedan. Kami mempunyai keyakinan-keyakinan, pikiran-pikiran dalam perspektif baik secara makro maupun mikro, sejalan dengan apa yang kami yakini, kata Paloh di Nasdem Tower Jakarta, Senin 3 Oktober 2022. Surya Paloh meyakini Indonesia menjadi negara yang bermartabat jika Anies Baswedan terpilih menjadi Presiden RI. Kami ingin menitipkan perjalanan bangsa ini ke depan bangsa ke depan. Insya Allah jika saudara Anies Rashid Baswedan terpilih jadi presiden nanti, pimpinlah bangsa ini jadi bangsa yang lebih bermartabat, bangsa yang mampu membentuk karakter daripada bangsa ini sejatinya, ujarnya. Terpisah, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan atau PDIP, Hasto Kristianto,
menyatakan pihaknya tidak mencampuri kedaulatan partai politik lain, dalam hal ini Partai Nasdem yang mendukung Anies Baswedan. Namun hal yang direnungkan pihaknya adalah mengenai etika politik dan kerjasama partai politik mendukung pemerintahan Jokowi. Ya, prinsipnya partai tidak mencampuri kedaulatan partai politik lain mau mencalonkan siapa. Hanya saja partai politik mengusung Pak Jokowi terikat suatu etika politik dalam mendorong keberhasilan Pak Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Dan dukungan itu diberikan selama 5 tahun, kata Hasto Kristianto kepada wartawan Senin 10 Oktober 2022.